Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Kurniawan dari kelompok 6 sebagai moderator ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Strategi Diferensiasi dalam Industri Kuliner. Studi kasus strategi Starbucks dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang unik. Yang pertama itu ada strategi untuk memberikan nilai unik yang membedakan produk atau layanan dari pesaing. Jadi strategi untuk memberikan nilai unik yang membedakan produk atau layanan. Strategi diferensiasi adalah upaya perusahaan untuk menonjolkan keunikan sehingga pelanggan memilih mereka, bukan kompetitor lain. Di industri kuliner, diferensiasi biasa bisa berupa rasa makanan, kualitas bahan, inovasi menu, kecepatan pelayanan atau suasana tempat. Dan poin kedua itu ada fokus pada keunggulan produk, layanan, personil, dan citra merek di industri kuliner. Fokus pada keunggulan produk, layanan, personil, dan citra merek. Dan Starbucks mempraktikkan diferensiasi dengan menciptakan cita rasa kopi yang konsisten, desain kedai yang khas, layanan barista yang ramah, hingga citra brand yang sangat kuat. Izin memperkenalkan diri, saya Nanda Putra. Di sini saya sebagai dari dua yang akan melanjutkan presentasi kawan saya tadi di materi utama. Baik, selanjutnya yaitu pentingan diferensiasi di industri kuliner. Yang pertama, industri kuliner kompetitif membutuhkan inovasi untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Industri kuliner sangat padat pesaing, sehingga perusahaan harus kreatif dan berinovasi untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan loyalitas dan repeat purchase. Diferensiasi membuat pelanggan merasa produk atau jasa lebih bernilai, sehingga mereka kembali membeli lagi atau repeat purchase. Selanjutnya, membangun citra merek kuat. Diferensiasi membuat bisnis memiliki identitas yang khas sehingga brand mudah diingat dan dapat berkembang lebih cepat di pasar yang kompetitif. Selanjutnya, memungkinkan harga premium. Ketika produk dianggap unik dan bernilai lebih, perusahaan dapat mematok harga lebih tinggi karena pelanggan tidak hanya membeli produk tetapi juga pengalaman. Profil Starbucks. Di Starbucks yaitu perusahaan kopi global yang telah kita ketahui bersama dengan branding dan pengalaman pelanggan. Starbucks merupakan perusahaan internasional yang sukses membangun citra sebagai brand kopi premium yang berdiri pada tahun 1971. Fokus mereka bukan hanya menjual kopi, tapi juga membangun pengalaman yang konsisten di seluruh dunia. Tidak hanya itu, Starbucks juga menawarkan kopi yang premium dan suasana kedai yang nyaman dan unik. Selain produk yang berkualitas, Starbucks menawarkan tempat yang nyaman untuk bekerja, bersantai, atau bertemu orang. Suasana inilah yang menjadi pembeda utama dibandingkan kedai kopi biasa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nafisa Adela sebagai pemateri 3. Selanjutnya ada strategi diferensiasi Starbucks. Yang pertama, pengalaman pelanggan yang personal dan konsisten. Pengalaman pelanggan dibuat personal dengan menuliskan nama pelanggan dan inovasi rasa dan layanan sesuai dengan preferensi pelanggan. Selanjutnya, desain kedai yang khas dan nyaman. Interior Starbucks dibuat dengan konsep hangat, minimalis, dan modern. Tujuannya untuk menciptakan suasana yang menyenangkan agar pelanggan betah untuk berlama-lama. Yang ketiga, inovasi produk minuman dan makanan sesuai dengan tren. Starbucks rutin merilis menu baru seperti minuman musiman dan inovasi rasa agar tetap menarik pelanggan dari berbagai segmen. Yang keempat, pelayanan customer catering dan pelatihan barista. Starbucks melatih baristanya untuk memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional agar konsumen merasa dihargai. Selanjutnya, implementasi pengalaman pelanggan yang unik. Yang pertama, program loyalitas dan personalisasi pesanan. Melalui Starbucks Rewards, pelanggan mendapatkan poin, diskon, bahkan penyesuaian menu sesuai dengan preferensi mereka. Selanjutnya, penggunaan teknologi untuk mempercepat pelayanan. Starbucks mengintegrasikan aplikasi mobile dengan pemesanan online
cashless payment dan tracking order untuk mengurangi waktu antrian. Yang ketiga, lingkungan kedai yang mendukung relaksasi dan interaksi sosial. Kedai Starbucks dirancang menjadi tempat belajar, bekerja, dan bersantai dengan meja besar, colokan listrik, wifi, dan musik yang lembut menjadikan tempat pilihan bagi banyak orang. Baik, di sini saya Muhammad Yudhro Suyanto sebagai pemateri 4. Saya akan melanjutkan presentasi kawan saya. Penciptaan tempat ketiga, konsep trip place, menciptakan tempat yang nyaman antara rumah dan kantor. Starbucks menciptakan konsep trip place, yaitu tempat ketiga setelah rumah dan kantor. Ini adalah ruangan yang membuat pelanggan merasa nyaman untuk duduk lama, bekerja, dan berbincang. Kedua, desain gerai. Interior gerai dirancang untuk menjadi ruang yang ramah dan hangat. Penataan kursi, warna ruangan, pencahayaan, musik, dan aroma kopi semua dirancang untuk menciptakan atmosfer yang menyenangkan. Yang ketiga, lokasi strategis. Gerai-gerai ditempatkan di lokasi strategis, yaitu seperti mall, pusat kota, dan kampus, membuat Starbucks mudah diakses pelanggan. Selanjutnya, kesimpulan. Strategi diferensiasi Starbucks terbukti berhasil menciptakan pengalaman pelanggan yang unik melalui kualitas produk, pelayanan, personal, inovasi, dan suasana kerja yang nyaman sehingga mampu membangun loyalitas dan posisi brand yang kuat dalam industri kuliner. Baik, sekian presentasi dari kelompok saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.